Pagi semuanya. Pagi. Selamat datang pada peserta seminar pada hari ini. Mana kita akan melaksanakan seminar kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara-pembicara kita untuk seminar pada pagi hari ini. Oke, yang pertama saya perkenalkan dulu Pak Serman, Evangelis Serman Ajan STH. Beliau ini tamatan dari Sekolah Tinggi Teologi Pontianak. Ya, beliau diselamatkan melalui mengikuti blok kelas yang ada di RIT RBC dan juga di Grape. Beliau dulunya sebagai pegawai PNS, di mana awal karirnya dulu sebagai guru di SMP 1 Nangasayan menjabat 10 tahun, SMP Negeri 1 Nangapino 4 tahun, lalu pindah ke kantor dinas pendidikan menjabat selama 1 tahun, lalu dilantik sebagai kepala seksi di kantor pariwisata. Setelah itu dilantik sebagai sekretaris camat sebanyak 2 kali, dan juga dilantik sebagai sekretaris Pol PP Kabupaten Ngawi. Terakhir sebelum beliau pensiun, beliau dilantik sebagai sekretaris Badan Penanggulangan Bencana, ya, di Kabupaten Ngawi. Pada tahun 2022, beliau ditabiskan sebagai penginjil oleh gembala kita, Pak Suhento, untuk bertanggung jawab merintis di Nangapino. Seperti yang kita tahu saat ini, beliau sebagai penanggung jawab GBIA Nangapino saat ini. Nah, saja background dari Pak Penginjil Serman. Selanjutnya, yang kedua, pembicara kita yang kedua yaitu Pak Evangelis Tommy Sanusi MBS. Beliau sebagai dosen di RITS, sebagai dosen eksegesis dan juga teologi. Selain dari itu, beliau merupakan salah satu purek yang ada di RITS. Beliau juga sebagai penanggung jawab jemaat di GBIA Pontianak. Selain dari itu, beliau juga sebagai pembicara webinar. Untuk sesi yang pertama ini, kita akan masuk sesi pertama, yaitu doktrin keselamatan. Untuk kepada Pak Penginjil Tommy, saya persilakan waktu tempatnya. Baik, selamat pagi semua. Baik. Mana kabarnya? Baik. Ya, sehat semua di Tuhan. Kita semua bisa hadir di tempat ini untuk belajar sama-sama. Kita belajar satu doktrin yang penting, doktrin yang menyangkut permasalahan surga neraka. Begitu. Kalau permasalahan ini nggak beres, semua orang bisa berjalan menuju ke neraka, begitu, tanpa terkecuali. Makanya ini mesti diberesin. Ini hal yang paling mendasar dan paling pokok. Nah, kita lihat di sini. Sini ada panduan pembelajaran kita. Kita mulai dari komposisi iman. Nah, komposisi iman, barang siapa yang tidak mengetahui iman apa, iman itu terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1. Itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan dasar dari apa yang kita harapkan. Nah, iman ini sangat diperlukan selama kita hidup di bumi. Tanpa disadari, apapun yang kita lakukan terkadang menuntut iman. Saya ambil contoh misalnya, Bapak Ibu kalau ke rumah sakit atau ke puskes atau ke klinik kesehatan diberi obat, apakah Bapak Ibu akan sangat meragukan obat tersebut? Ini obat bahannya apa? Komponennya apa ini? Campurannya apa? Boleh diminum nggak? Kalau saya minum kenapa-napa nggak? Begitu. Apakah model begitu nggak? Rata-rata kan diberi obat
Ini obat paracetamol, minum. Nggak ditanya lagi komponennya apa, kandungannya apa, nggak langsung minum. Itu iman. Percaya akan apa yang dokter kasih tahu. Tanpa disadari, tak ada manusia di muka bumi yang nggak ada iman, nggak ada. Ada beberapa orang berkata, saya nggak butuh iman, saya orang skeptis katanya. Orang yang menganggap segala sesuatu itu belum tentu benar. Begitu. Tapi orang yang paling skeptis sekalipun, orang yang paling meragukan apapun, itu tetap butuh iman. Minimal iman untuk membuat dia ragu. Begitu. Minimal dia percaya diri dia ragu. Itu iman. Begitu. Apalagi sehubungan dengan surga neraka. Itu tetap butuh iman. Nah, sini kita bisa lihat ada komposisi iman. Begitu. Komposisi iman, hal yang paling utama didaftarkan paling atas itu pengetahuan. Ini paling utama, tidak bisa tidak. Ini paling dasar. Alkitab mengajarkan ini. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat ke-24 misalnya. Yohanes 5 ayat ke-24. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, perhatikan di situ ada urutannya itu. Tidak dikatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang percaya. Urutannya kan nggak begitu ya. Urutannya apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Itu urutan pertama itu. Dengar perkataanku dan percaya kepada Dia. Ini perkataan Yesus sendiri. Yesus mengkonfirmasi bahwa orang tak ada yang bisa percaya kalau belum pernah dengar apa yang Dia katakan. Tidak ada. Tak ada orang yang bisa percaya kalau belum pernah dengar apa yang firman Tuhan katakan. Tidak ada. Tak ada orang yang bisa beriman kalau belum pernah dengar apa yang Tuhan katakan. Mustahil. Ini kemarin saya perjalanan ke Nangapino pertama kali. Ke Nangapino. Saya tanya Togu, tahu jalan nggak? Saya nggak tahu jalan nih, Bu. Togu bilang sampai ke Tubuhnya aman. Tahu saya. Paling dekat Tugu apa begitu saya lupa. Nanti minta Sherlock sama Pak Sherman. Karena Togu pernah mungkin berperjalanan sampai ke Tugu tersebut. Punya pengetahuan, bisa melaksanakan perjalanan dengan baik. Tanpa itu ya sesat semua, kami satu mobil kan begitu. Demikian juga dengan iman. Iman tuh butuh hal paling pokok dan paling mendasar tuh pengetahuan. Itu yang paling dasar. Tanpa ini iman tak mungkin timbul, mustahil. Iman yang timbul dari sesuatu yang tidak diketahui itu pasti iman buta. Pasti itu berani jamin. Begitu. Ada orang berkata di samping saya ada meja misalnya. Ini kan nggak ada ya. Di samping saya ada meja. Apa buktinya? Pengetahuan apa yang dia miliki sampai dia punya keyakinan di sebelah sini ada meja? Tidak ada apapun yang membuktikan bahwa di sini ada meja, tapi saya hanya beriman saja. Pokoknya yang penting iman. Pengetahuan tak penting. Ini kan tuduhan banyak kepada orang Kristen, terutama dari umat Islam. Berkata bahwa orang Kristen itu umat yang tidak berpikir, hanya modal iman, yang penting iman. Berpikir itu belakangan. Begitu. Kalau pengetahuannya bertentangan dengan imannya, yang penting iman. Padahal tidak demikian. Justru iman itu hal yang paling mendasar adalah pengetahuan. Tanpa ini iman tak mungkin benar. Tanpa ini iman tak mungkin timbul. Coba kita lihat lagi dalam Roma 10. Roma 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, sebenarnya oleh firman Allah. Jadi
Perhatikan, iman baru bisa timbul akibat pendengaran. Dan iman yang dibahas oleh Alkitab adalah iman yang timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini harus digaris bawahi. Saya sering khotbah di GBA Pontianak. Kemudian ada jemaat nanya, Pak, kalau ada orang bertobat dan percaya karena melihat penglihatan misalnya, dapat visi atau mimpi, kemudian beriman, bisa nggak? Saya katakan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan dari visi, bukan dari penglihatan. Kalau lihat visi atau penglihatan, iman bisa timbul. Di sini semua tahu kisah Cornelius, kisah Rasul pasal 10. Dalam kisah Rasul pasal 10, Cornelius dapat mimpi. Dapat mimpi dari Tuhan, dapat penglihatan dari Tuhan bahwa akan ada hambanya, yaitu Petrus, datang untuk memberitakan Injil kepada Cornelius. Kalau misalnya visi atau penglihatan bisa menimbulkan iman, kenapa pula Tuhan butuh utus Petrus ke rumah Cornelius? Kan dia sudah memberikan penglihatan kepada Cornelius, ya kan? Dia sudah kasih mimpi, dia kan sudah kasih penglihatan kepada Cornelius. Ya, Cornelius beriman, selesai. Kenapa pula Petrus perlu capek-capek diutus ke sana? Dalam Alkitab tidak ada data sama sekali. Iman bisa timbul selain daripada oleh pendengaran akan firman Tuhan. Tidak ada. Iman mesti ada dasarnya, ada pengetahuannya, dan pengetahuannya adalah pengetahuan atas firman Tuhan. Barulah iman bisa timbul. Ya, okay? Tapi komposisi iman tidak hanya pengetahuan. Nah, nomor 2 itu perasaan. Mau tidak mau, ketika seseorang sudah mengetahui sesuatu, maka dalam dirinya pasti ada sesuatu yang bergejolak. Itu pasti. Dalam dirinya pasti ada sebuah perasaan yang membara. Itu pasti. Yohanes pasal 4. Kalau masih ingat cerita tentang perempuan di sumur, perempuan Samaria bertemu dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus menginjilinya dengan sangat panjang, berbicara tentang air hidup. Apa yang dilakukan perempuan Samaria? Setelah dengar itu semua, dia tinggalkan tempayannya, kemudian berlari menuju kampung halamannya dan memberitahukan satu kampung. Sepertinya saya ketemu satu orang yang disebut Mesias. Ini yang timbul ketika si perempuan Samaria itu mengetahui, ini Mesias. Ada sebuah perasaan yang membara. Satu perasaan yang membara yang mengharuskan dia pergi waktu itu ke kampungnya di Samaria. Itu pasti ketika pengetahuan sudah ada. Dan komponen terakhir adalah kehendak. Kehendak untuk memutuskan menerima atau menolak. Itu kehendak pada diri manusia. Ini komposisi iman yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, permasalahannya begini. Kita sudah lihat komposisi imannya. Dasar paling utama itu pengetahuan. Tapi kalau kita semua mendapatkan pengetahuan yang sama, alhasil iman kita sama. Saya mau tanya, ada orang pergi ngebom gitu kan? Pergi mengebom di mana-mana, mati syahid. Orang itu punya iman tidak? Dia punya iman begitu. Dalam kategori tertentu mereka menyebut sesama mereka itu mati martir, mati demi iman. Cuma permasalahannya apakah iman itu benar apa tidak? Bergantung pada pengetahuannya. Mereka dapat informasi, kalau saya mati syahid, maka saya akan beroleh jalan langsung menuju ke surga. Dan kemudian saya dijamin dan akan diberikan upah berupa bidadari, 72 bidadari. Itu pengetahuan yang mereka terima. Dan karena pengetahuan ini menjadi dasarnya, maka mereka beriman dan mereka melakukan itu. Saya mantan Taoisme. Saya bukan orang Kristen asli, saya mantan Taoisme.
Dalam Taoisme kami punya konsep vegan yang ketat. Bahkan dalam Taoisme itu air nggak boleh dimasak. Kenapa? Karena takutnya bakterinya mati. Siapa tahu bakteri itu nenek moyang kita. Begitu. Karena Taoisme percaya reinkarnasi. Begitu. Nggak makan daging apapun, enggak. Hanya makan sayur, vegan murni. Tapi kenapa melakukan itu? Ya kan? Karena punya iman. Kenapa punya iman seperti itu? Karena punya pengetahuan. Tapi pengetahuannya benar atau salah, ini persoalan berikutnya. Jika pengetahuannya salah, maka imannya salah. Kalau kita mau tarik lebih sempit dalam lingkup kekristenan itu sendiri, ini banyak orang agak lucu, suka berkomentar bahwa kekristenan itu semuanya sama. Begitu. Yang penting menyebut nama Yesus. Saya pernah ketemu, saya lupa baca buku atau bagaimana, saya lupa dapat informasi dari mana, cuma informasinya menarik. Dia katakan gini, ngutip ayat Alkitab belum tentu Alkitabiah. Ngutip ayat Alkitab belum tentu Alkitabiah. Benar nggak? Benar. Sangat benar. Di luar sana ada gereja yang tidak percaya Yesus itu Allah. Ada. Mereka pakai Alkitab nggak? Pakai. Ngutip Alkitab tidak? Ngutip. Di luar sana ada gereja yang mengajarkan bahwa laki-laki kalau mau masuk surga dan surganya enak banyak nikah. Ngutip Alkitab tidak? Ngutip. Di luar sana ada gereja yang mengajarkan bahwa anak bisa masuk surga asal mengikuti iman orang tuanya. Ada juga model begitu. Ngutip Alkitab tidak? Ngutip juga. Nah, dalam lingkup kekristenan yang lebih sempit ini, kita bisa melihat keberagaman iman. Gereja yang satu percaya poin A, gereja yang lain menolak poin A, namun percaya poin B. Tapi gereja yang lain menolak poin B, menerima poin A dan menerima poin C. Nah, ini kan di dalam gereja itu sendiri. Lucu sekali kalau ada orang bilang semuanya sama, hanya gara-gara menyebut nama Yesus. Nah, ini ada gambar uang. Yang namanya penipu kalau buat uang palsu pasti buat semirip-miripnya. Nggak mungkin buatnya beda jauh, apalagi kasih keterangan uang mainan gitu. Nggak mungkin lah, gitu. Nggak laku uangnya. Saya pernah nonton satu film bagus sekali, yang diperankan oleh siapa namanya? Leonardo. Film tentang cek palsu. Jadi dia pelakunya itu. Hebat sekali, dia bisa memalsukan cek sampai tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Sampai dijadikan buronan internasional. Tak ada yang bisa dapat dia. Sampai akhirnya dia serahkan diri sendiri. Saking jagonya dia, ketika dia sudah ditangkap, kemudian ada pengedar cek palsu lagi. Dan untuk mengetahui itu asli atau palsu, polisi keluarkan dia, kerjasama dengan dia, karena dia yang paling ngerti masalah itu. Saking jagonya, dia kemana-mana naik pesawat itu gratis, tak bayar. Dia nyamar jadi pilot, bawa cek palsu, bayar. Tak bawa uang, dapat kembalian. Hebat dia itu. Tapi itulah yang dilakukan penipu. Pasti berusaha untuk membuat sesuatu itu sangat mirip dengan aslinya. Sangat mirip. Kalau nggak mirip, nggak laku. Nanti kita akan lihat persoalan ini lebih lanjut di dalam pembelajaran berikutnya. Ini dilakukan oleh iblis terutama. Berusaha buat sesuatu semirip-miripnya agar bisa laku. Makanya kekristenan itu sekarang cabangnya sudah 40 ribuan. Kok bisa? Apakah orang Kristen ini aneh, bodoh-bodoh semua? Kan enggak kan gitu kan. Tetapi
iblis berusaha buat sesuatu itu sangat mirip dengan aslinya, sampai orang bingung, tak bisa bedakan mana asli, mana palsu. Akhirnya yang palsu diterima. Karena ketika iblis buat sesuatu, pasti ada elemen-elemen yang dia pertahankan. Pasti. Itu pasti. Ada elemen yang dia pertahankan, ada elemen yang dia buang. Yang dia pertahankan inilah yang sering mengecoh banyak orang dan membingungkan banyak orang. Makanya gereja sampai sekarang bisa sampai 40-an ribu cabang, denominasi. Begitu. Lanjut. Oke, lanjut aja. Kalau ini saya yakin semua juga percaya bahwa Allah itu ada. Begitu. Nggak ada yang nggak percaya Allah ada di sini kan. Semua kan orang Kristen. Jadi kita lanjut ke tadi yang kitab suci. Sekarang begini, kita kan butuh pengetahuan yang benar supaya bisa punya iman yang benar. Mesti punya dasar. Mendengarkan firman Tuhan, iman bisa timbul. Permasalahannya, mau dengar firman Tuhan yang mana? Kan begitu. Agama-agama juga semua bilang kitab mereka firman Tuhan kok. Bahkan agama-agama sebagian juga menyerang kitab-kitab tertentu agama lain dan berkata, punya kok bukan firman Tuhan, punya kami yang firman Tuhan. Ya kan? Mau dengar yang mana supaya firman Tuhan bisa supaya iman bisa timbul. Nah, untuk menentukan kitab mana yang merupakan firman Tuhan, ini butuh pengujian yang lebih lanjut. Ada satu metode yang dikenal dengan metode circular reasoning. Nalar bolak-balik. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tahu benar dari mana? Dibalikin aja. 4 kurang 2 sama dengan 2. Nalar bolak-balik. 3 tambah 3 sama dengan 6. Tahu dari mana benarnya? Gampang, dibalikin aja. 6 kurang 3 sama dengan 3. Circular reasoning, nalar bolak-balik. Tahu dari mana satu kitab firman Tuhan? Maka kitab tersebut pasti akan berisikan informasi tentang Tuhan. Itu circular reasoning. Kalau saya nulis buku, kemudian saya jual buku-buku saya bagi gratis lah kalau saya jual. Kemudian ada orang bagi gratis buku karya dia. Buka sama-sama, baca. Orang akan tahu yang mana tulisan saya, mana tulisan orang lain. Karena ada ciri khasnya. Jejaknya ada. Jejaknya ada. Begitu. Jangankan hanya manusia nulis buku, Tuhan pun kalau berkarya jejaknya ada. Jejaknya ada. Banyak orang nanya saya, Pak, apa bukti Allah Tritunggal? Saya katakan kalau mau pakai ilustrasi, semang nggak ada ilustrasi yang bisa menggambarkan Tritunggal seutuhnya. Tidak ada. Seutuhnya nggak ada. Tetapi saya bisa buktikan jejak Tritunggal itu ada. Contoh misalnya, alam semesta terdiri dari apa? Ruang, materi, waktu. 3 komponen ini membentuk alam semesta. Kalau tak ada ruang, kita semua hidup dalam bangunan 2 dimensi, ya kan? Ibarat kata di sini ada papan tulis, ya kita hanya bisa melangkah dari ujung satu ke ujung lain. Tidak ada ruang, hanya panjang kali lebar. Tapi kita bisa jalan kemana-mana, turun tangga, itu kan karena ada ruang. Alam semesta punya materi. Ini materi, barang. Dan paling penting alam semesta punya waktu. Saya mau tanya, ruang sama tidak dengan waktu? Sama tidak? Sama tidak? Ruang dengan waktu itu sama tidak? Tidak sama kan? Waktu dengan materi sama nggak? Nggak sama juga. Tetapi 3 hal ini membentuk satu yang kita sebut sebagai alam semesta. Demikianlah Tritunggal. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi ketiga pribadi ini disebut sebagai Allah yang Esa.
Jadi kalau Tuhan berkarya, jejaknya ada. Kalau Tuhan nulis, jejaknya ada. Makanya untuk menentukan satu kitab itu firman Tuhan apa bukan, lihat saja apakah kitab tersebut memuat informasi tentang Tuhan apa tidak. Kalau tidak dimuat, ya bagaimana kita bisa katakan dia firman Tuhan? Ini ada contoh. Jejak-jejak Tuhan. Tinggal kita uji ke kitab yang satu dan ke kitab yang lain. Jejak pertama, Allah Maha Benar. Kalau Allah Maha Benar, lakukan sesuatu bisa salah tidak? Jawabannya tidak bisa. Dia lakukan sesuatu pasti benar. Kalau salah, jangan sembah dia bukan Tuhan. Mending sembah saya, karena saya juga bisa salah, ya kan? Gitu. Kalau dia lakukan sesuatu pasti benar, tak mungkin salah. Kalau Tuhan tulis sesuatu pasti benar, tak mungkin salah. Tinggal bandingkan ke kitab yang satu dan kitab yang lain. Kalau Quran mengandung jejak Allah yang Maha Benar, maka Alkitab sama. Buang Alkitab, baca Quran. Kalau Tripitaka mengandung sifat Allah Maha Benar, buang Alkitab, baca Tripitaka. Kalau Alkitab mengandung sifat Maha Benar, Allah Maha Benar, buang kitab yang lain, baca Alkitab. Kan begitu. Tinggal kita cek, bandingkan. Ada nggak jejak Allah Maha Benar di dalamnya? Contoh dalam Quran. Saya dulu pernah PA satu orang Muslim. Sampai pada titik dia berkata Muhammad salah dan Quran itu salah. Hanya dia nggak berani bayar harga. Dia tanya saya, Pak, boleh nggak saya jadi Kristen tapi tetap sholat? Saya bilang nggak bisa. Itu namanya belum tobat. Cuma masalahnya hari esoknya COVID di Pontianak. Saya nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Jejaknya udah nggak terlacak sampai sekarang. Udah berapa tahun. Cuma saya pernah sampai satu titik, saya tanya dia, gimana menurut Al-Quran, benar salah? Dia bilang salah. Karena kalau diskusi sama orang Muslim, saya suka tanya mereka, boleh nggak kita diskusi dua arah? Jangan kamu nanya saya aja, saya boleh nanya kamu. Kalau nggak boleh, saya nggak mau. Buat apa? Buang waktu saya, gitu kan? Nah kita coba buka. Cuma nggak ada Quran ya. Ya ada beberapa data yang saya punya sampai hari ini begitu. Beberapa yang lain mesti saya buka bahan saya lagi. Misal dalam surah Al-An'am. Ini surah 6 kalau dalam Quran. Surah Al-An'am ayat 74 sampai 79. Ya nggak bisa ditampilkan karena tidak ada Quran di sini begitu. Tapi saya ceritakan. Surah Al-An'am ayat 74 sampai 79 itu menceritakan tentang pertobatan Ibrahim. Kalau di mereka, pertobatan Ibrahim. Nah dalam surah Al-An'am dikatakan Ibrahim itu sebelum nyembah Allah, dia itu nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah matahari. Sebelum. Data ini nggak ada di Alkitab. Anda cari nggak bakal ketemu. Tetapi dalam Quran dikatakan sebelum dia nyembah Allah, dia nyembah matahari, bulan dan bintang. Tapi yang menarik itu begini. Perjalanan imannya yang menarik. Karena gini, awalnya dia nyembah bintang. Awalnya. Tetapi dia berhenti nyembah bintang. Ini mesti diingat. Dia berhenti nyembah bintang karena bintang bisa terbenam. Kalau dalam bahasa Arab, karena bintangnya tuh bisa tidak kelihatan. Kalau diterjemahkan ya terbenam, kan begitu kan? Hal paling mendasar yang salah di situ tahu nggak apa? Ibrahim sampai setua itu nggak tahu bintang bisa terbenam. Kan aneh, begitu. Saya nggak perlu sampai setua Ibrahim untuk tahu bahwa langit malam itu hanya bertahan 12 jam. Bintang hanya ada 12 jam. Setelah itu bintang tak kelihatan. Begitu. Tapi dalam surah Al-An'am seolah-olah Ibrahim itu nggak tahu, selama dia hidup dia nggak tahu bintang tuh bisa terbenam. Makanya dia nyembah bintang dulu. Tapi belakangan berhenti nyembah bintang karena bintang bisa tidak kelihatan. Habis itu nyembah bulan berhenti
Kenapa? Alasannya sama, karena bulan bisa tidak kelihatan atau bulan bisa tenggelam. Aneh juga, sampai seumur itu dia nggak tahu kalau bulan bisa terbenam. Akhirnya beranjak menyembah Akbar, matahari. Begitu. Akbar itu matahari. Tapi berhenti. Kenapa berhenti? Karena sekali lagi matahari bisa tidak kelihatan atau bisa terbenam. Setua itu nggak tahu matahari bisa terbenam. Tapi yang menarik itu di ayat berikutnya. Ibrahim katakan, oleh sebab itu aku mengarahkan mataku kepada Allah. Tapi permasalahannya gini, Ibrahim berhenti nyembah bintang karena bintang bisa tidak kelihatan. Berhenti nyembah bulan karena bulan bisa tidak kelihatan. Berhenti nyembah matahari karena matahari bisa tidak kelihatan. Pertanyaannya, mengapa dia bisa nyembah Allah yang tak terlihat? Paham tidak? Dia berhenti nyembah bintang, alasannya karena bintangnya bisa nggak kelihatan. Tapi kenapa pula dia nyembah sesuatu yang tak pernah dia lihat? Begitu. Karena dalam konsep Islam, Allah itu tak bisa dilihat. Anda nyebut Allah bisa dilihat, Anda syirik. Begitu. Tapi menarik itu, Allah tak bisa dilihat, tapi dia mau nyembah yang tak bisa dilihat. Padahal dia berhenti nyembah bintang karena bintangnya nggak kelihatan. Kalau model begini kan bagaimana kita bisa bilang jejak Allah yang maha benar ada di Quran, sedangkan Quran aja bermasalah masalah kayak gini. Begitu. Dalam sebuah hadis, cuma saya nggak bawa data. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kalau misalnya Anda demam, panas tinggi, itu bukan diakibatkan karena kesehatan Anda memburuk, tetapi diakibatkan karena panas api neraka sedang naik. Bagaimana bisa ilmiah baca begini, kan begitu? Nggak mungkin. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika ayam berkokok dia melihat malaikat, ketika kambing mengembek dia lihat setan. Sini ada ayam nggak sih? Kalau pagi-pagi berkokok lihat malaikat dia itu. Kalau di rumah ada kambing dia ngembek lihat setan. Ini ilmiahnya dari mana? Kalau ini benar, ayam lebih jago dari Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad dapat penglihatan di goa, dia nggak tahu dia lihat malaikat apa setan. Sampai pada titik dia datang ke istrinya si Khadijah, kemudian istrinya kasih saran, masuk ke bawah pakaiannya lah. Kalau dia hilang itu malaikat seingat saya, kalau dia tetap ada itu setan. Muhammad aja nggak tahu yang dia lihat itu setan apa malaikat. Ayam lebih tahu, kambing lebih tahu. Model-model gini bagaimana kita bisa berkata jejak Allah maha benar ada di situ? Mustahil. Mustahil. Kalau begitu Quran nggak mungkin firman Tuhan, karena jejak Allah maha benar nggak ada di situ. Anda baca Quran dapat iman, tetapi imannya pasti salah, karena kitabnya sama. Begitu. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Sebelum Alkitab Tripitaka dulu deh. Begitu. Bagaimana dengan Tripitaka? Tripitaka lebih unik. Dalam Tripitaka diajarkan bahwa matahari itu ada ribuan, bulan itu ada ribuan, bumi itu ada ribuan. Sampai hari ini para astronom masih terus mencari bumi kedua. Itu aja tak dapat. Pernah diklaim, oh dapat nih bumi kedua, hanya daratannya lebih banyak daripada lautannya. Diteliti, oh nggak bisa jadi tempat tinggal manusia, nggak cocok. Berarti bukan bumi kedua. Sampai detik ini masih nyari bumi kedua di mana? Sampai saat ini masih cari matahari kedua di mana? Tripitaka bilang ada ribuan, yang kedua aja nggak dapat, begitu. Bagaimana pula bisa dikatakan Tripitaka dari jejak Allah maha benar? Nggak mungkin. Kan begitu. Bagaimana dengan Alkitab? Oh, di sini ada daftar. Ada daftar bahwa
Alkitab itu ditulis oleh Allah yang Maha Benar, ada jejaknya di dalam. Namun saya ajak buka daftar yang lain, karena daftar ini sudah biasa dibuka oleh yang sering beroperasi juga. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 41. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ya. Ini yang Alkitab katakan. Pada zaman ketika Paulus menulis surat Korintus, manusia belum tahu persis bahwa matahari itu beda dengan bulan, bulan itu beda dengan bintang, bintang yang satu itu beda dengan bintang yang lain. Terutama bintang lah. Matahari bulan sih ada lah orang bisa bedakan pasti. Tapi terutama bintang. Bintang yang satu beda dengan bintang yang lain. Pengetahuan ini tidak dimiliki mereka waktu itu. Tidak. Bahkan banyak ilmuwan yang hidup bahkan sebelum Paulus maupun sejaman dengan Paulus menganggap bintang itu sesuatu yang ditempel ke langit. Saking pengetahuan sains belum maju waktu itu, yang nggak ada orang yang bisa keluar angkasa waktu itu kan. Tapi Paulus sudah tuliskan ini. Kemuliaan matahari itu beda dengan bulan. Kemuliaan bintang yang satu itu beda dengan bintang yang lain. Dan hal ini terbukti. Ketika manusia bisa menembus langit dan mereka menemukan bahwa bintang yang satu memang berbeda dengan bintang yang lain. Terang bintang yang satu beda dengan terang bintang yang lain. Bintang yang paling dekat dengan kita kan matahari. Ini yang paling dekat. Namun bintang yang lebih panas dari matahari lebih banyak. Enggak semuanya sama, tidak. Ada banyak bintang yang lebih panas daripada matahari. Ada banyak bintang yang kurang panas dari matahari, ada banyak. Cocok dengan apa yang Alkitab katakan. Kemuliaan bintang yang satu beda dengan kemuliaan bintang yang lain. Pertanyaannya dari mana Paulus dapat pengetahuan ini kan begitu? Dia nggak pernah keluar angkasa. Jawabannya sederhana, karena disingkapkan oleh Allah yang Maha Benar. Begitu. Jejak Allah Maha Benar terwujud di dalam Alkitab. Bagaimana dengan jejak Allah Maha Suci? Ini kita cepat saja kan waktu. Kalau Allah Maha Suci melakukan sesuatu, dosa tidak? Bisa dosa tidak? Jawabannya tidak. Karena dia Allah Maha Suci. Gak mungkin dia bisa melakukan dosa. Sebab dia Allah yang Maha Suci. Kalau Allah Maha Suci perintahkan sesuatu, perintahnya pasti suci. Tidak mungkin perintah yang tidak bermoral. Tidak mungkin. Tinggal cek ke dalam kitab yang satu dan kitab yang lain. Ada tidak jejak Allah Maha Suci di dalamnya? Kalau kita lihat Quran misalnya, Quran hadis. Dalam Quran dan hadis ada didaftarkan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang berkata model begini. Perangi orang non-muslim sampai mereka mengakui la ilaha illallah. Sampai mereka mengakui itu dan Muhammadan Rasulullah. Sampai mereka mengakui itu. Mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui Muhammad adalah utusan. Perangi. Sampai mereka akui itu, kalau mereka akui itu berhenti perangi mereka, sahabat kita. Tapi kalau belum mau mengakui itu, perangi. Perangi terus. Anda bisa bayangkan. Bahkan dalam salah satu riwayat hadis dikatakan, seandainya dia tidak mau mengakui, namun dia mau membayar jizyah, dia mau bayar upeti, maka jangan perangi dia. Tapi tidak mau bayar upeti, tidak mau mengakui iman Islam, perangi, matikan mereka.
Makanya sering orang katakan Islam itu disebarkan dengan kekerasan. Jawabannya benar. Hadisnya perintahkan, masalahnya begitu. Qurannya perintahkan, masalahnya. Pertanyaannya, apakah Allah yang Maha Suci ketika memerintahkan umatnya untuk mengajar kepada orang-orang yang tak mengenal kebenaran, menggunakan cara kekerasan, mengayunkan pedang, atau tidak, kan begitu? Apakah mungkin Allah yang Maha Suci perintahkan tebas leher-leher mereka? Kalau mereka mengakui la ilaha illallah, maka tak usah tebas mereka. Tapi tak mau mengakui, tebas, putuskan. Apakah itu mungkin diperintahkan Allah Maha Suci? Kan begitu? Jawabannya jelas, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Maha Suci memerintahkan pembantaian hanya karena persoalan iman atau persoalan agama. Mustahil. Kalau begitu, maka Quran tidak mungkin merupakan firman Tuhan dari Allah yang Maha Suci. Enggak mungkin. Mustahil. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Apakah Alkitab mengajarkan kalau kita memberitakan atau mengajar atau menginjil yang kita sebut? Kalau ada orang tak beriman, putuskan lehernya. Apakah itu yang diajarkan Alkitab? Jawabannya tidak. Dalam Matius pasal 13, boleh kita baca. Matius 13. Perumpamaan lalang dan gandum. Lihat Matius 13 ayat yang ke-39 sampai 40 ya. 39 sampai 40. Silakan. Matius 13 ayat 39 dan 40. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ya. Perhatikan, Tuhan katakan bahwa di masa-masa akhir iblis akan menaburkan benihnya. Kalau iblis naburkan benihnya, maka yang tumbuh itu milik Tuhan apa bukan? Jawabannya bukan. Karena yang nabur iblis. Dan kalau Tuhan yang nabur, itu punya Tuhan. Tapi permasalahannya begini. Kalau kita mundur ke Matius pasal 13 ayat, ini titik permasalahan. Ayat 26 sampai 28. Sampai 29, sorry. 26 sampai 29. Ini masalah. Matius pasal 13 ayat yang ke-26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? 28. Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Yang ke-29, tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Oke, perhatikan. Masalahnya adalah Tuhan memerintahkan benih yang ditabur iblis itu jangan dicabut. Biarkan tumbuh sama-sama. Nanti yang nyabut tuh ada bagiannya sendiri, malaikat yang ngurus nanti. Manusia nggak perlu urus. Biarkan itu tumbuh sama-sama. Tuhan tak pernah satu kali pun perintahkan kita cabut lalang tersebut. Tak pernah. Malah umatnya bilang, muridnya bilang, kami cabut aja. Tuhan malah bilang jangan. Nggak boleh dicabut. Ini yang Tuhan ajarkan. Kita lihat di luar sana banyak orang. Banyak orang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang menolak Dia. Beriman kepada sesuatu yang salah itu malang. Tapi Tuhan tidak suruh kita cabut Dia, enggak boleh.
Malah justru Tuhan perintahkan dalam kitab yang sama, dalam Matius pasal 28, pergi beritakan, ajar mereka mengenai segala sesuatu yang harus mereka perbuat. Ajar. Tuhan tidak perintahkan cabut, pangkas, bakar. Tidak. Ini adalah perintah yang cocok dengan sifat Allah yang Maha Suci. Sangat cocok. Membaca Quran, Anda punya iman, tetapi imannya tidak berasal dari Allah yang Maha Suci. Kalau Alkitab kita sudah lihat, ditulis oleh Allah yang Maha Suci, baca itu, maka iman timbul daripadanya, dan iman tersebut iman yang benar. Dan sifat terakhir, Allah Maha Tahu. Kalau Allah Maha Tahu nulis sesuatu, maka segala tulisannya itu adalah tulisan yang mengetahui, baik hal yang terdahulu maupun hal terkemudian. Kenapa? Karena dia Maha Tahu. Kalau dia nulis sesuatu tapi salah misalnya, tidak terjadi, tidak relevan, direvisi, seperti kitab Weda, direvisi puluhan ribu kali. Bagaimana itu bisa disebut dari kitab Allah yang Maha Tahu? Kan gitu. Di dalam Alkitab ada banyak sekali data yang menunjukkan sifat Allah yang Maha Tahu. Data berupa apa? Data berupa nubuatan. Alkitab berisikan nubuatan. Bahkan susunan terbesar dalam kitab suci itu nubuatan. Begitu. Tuhan berbicara sesuatu sebelum itu terjadi, dan ketika tiba waktunya akan digenapi, itu digenapi dengan sangat seksama. Alkitab berisikan data tersebut. Contoh, kita lihat sini ada, enggak ada. Yesaya. Kita lihat Yesaya. Pasal 44 misalnya, boleh 44. Ayat 28. Sampai 28. Aku berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah ia diletakkan dasarnya. Iya. Perhatikan, di situ Tuhan menyebut satu nama, yaitu nama Kores. Dan Tuhan katakan bahwa Kores akan memerintahkan Israel untuk membangun kembali bait suci. Saudara, di situ banyak nubuatan terkandung dalam satu ayat tersebut. Ketika Yesaya tulis ini, bait suci masih berdiri. Masih berdiri. Belum dihancurkan. Tak pernah terbersit dalam benak orang Yahudi satu ekor pun bahwa bait suci akan hancur. Tak pernah. Yeremia hadir, kasih tahu kepada orang Yahudi, tobat. Bait suci yang kalian agungkan itu, Yeremia pasal 7, akan dihancurkan. Akan hancur. Tak ada satu orang pun orang Yahudi yang percaya kepada Yeremia waktu itu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak pernah terbersit di pikiran mereka bait suci itu akan hancur. Enggak pernah. Tapi Yesaya sudah kasih tahu bait suci akan hancur dan akan dibangun kembali. Nah, kalau ini dari Allah yang Maha Tahu, artinya apa yang Tuhan ucapkan dalam Yesaya 44 pasti terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti Alkitab bukan berasal dari Allah yang Maha Tahu. Ini konsekuensi. Jawabannya terjadi tidak? Jawabannya terjadi. Kita bisa lihat dalam catatan Alkitab, dalam Tawarik misalnya. Ketika negeri Babel datang menyerang Yerusalem, memporak-porandakan Yerusalem,
salah satu yang dihancurkan mereka adalah bait suci. Dirobohkan sampai ke tanah. Israel menangis waktu itu. Karena bait mereka dihancurkan oleh orang-orang Babel. Itu terjadi. Dan ketika Babel berkuasa, membawa Israel pergi ke tanah pembuangan, sekian tahun Babel dihancurkan oleh satu kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan Media Persia. Tercatat dalam kitab Ezra, muncul satu orang namanya Kores, suruh pulang, orang Yahudi pulang, suruh mereka bangun kembali bait suci. Dan kitab Ezra mencatatkan itu, bait suci dibangun kembali. Tak cukup kitab Ezra saja, kitab Hagai mencatat itu, Zakaria mencatat itu, bait suci dibangun kembali. Saudara, Yesaya hidup jauh sebelum penghancuran bait suci tersebut. Hidup jauh sebelum Ezra, hidup jauh sebelum Kores. Tuhan kasih tahu kepada dia tulis, dan itu terjadi. Apalagi kalau bukan ini bukti bahwa Alkitab ditulis oleh Allah yang Maha Tahu. Dan lebih hebatnya tahu nggak apa saudara? Yesaya 44 menyebut nama Kores. Ada yang pernah dengar teori butterfly effect? Teori efek dampak kupu-kupu. Teorinya begini. Ini diciptakan oleh ahli cuaca. Jadi teorinya begini. Keputusan kecil saya hari ini bisa mengakibatkan perubahan besar bahkan bagi bangsa. Ulangi. Keputusan saya yang paling kecil hari ini bahkan bisa mengakibatkan perubahan besar, bukan hanya pada diri saya tapi bagi bangsa ini. Ini namanya butterfly effect, dampak kupu-kupu. 2012 saya putuskan beriman kepada Kristus. 2013 Agustus saya putuskan kuliah teologi. 2014-15 saya putuskan tetap lanjut sekolah teologi. 2016-17 selesai, putuskan selesaikan sampai S2. 2018 putuskan untuk jadi penginjil. Kemudian putuskan untuk menerima jabatan proyek akademis 2017. Saudara, itu keputusan kecil yang saya ambil. Dampaknya besar sampai hari ini. Seandainya 2012 saya tidak putuskan terima Kristus, saya tolak Kristus, mungkinkah saya berdiri hari ini ngajar, membawa seminar? Jawabannya nggak mungkin. 2013 saya putuskan tidak mau kuliah, nggak mungkin saya menjadi penanggung jawab jemaat hari ini. 2017 saya putuskan tidak mau wisuda, nggak mungkin saya diangkat jadi proyek akademis, nggak mungkin. Keputusan kecil mengakibatkan perubahan yang besar. Itu butterfly effect, dampak kupu-kupu. Hanya dalam rentang waktu 10-an tahun dalam hidup saya, dampak kupu-kupunya bisa besar. Anda tahu Yesaya dan Kores beda berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun. 2 generasi paling tidak. Kalau kita hitung satu generasi 50 tahun, 2 generasi paling tidak. Anda tahu seberapa besar dampak kupu-kupu yang bisa terjadi? Sangat besar. Saya ambil contoh. Orang tua Kores tidak pernah menikah. Mungkinkah lahir anak yang namanya Kores? Sesuai apa yang dinubuatkan Yesaya 44 ayat 28. Tidak mungkin. Ini keputusan kecil dari manusia. Mamanya bilang, oke, saya terima cinta kamu. Suaminya bilang, I love you. Maukah kau nikah dengan saya? Will you marry me? Mau. Oh, nikah. Kalau dia tak nikah, tak muncul orang namanya Kores.
nubuat Alkitab gagal. Dia nikah, mama bapaknya nikah. Tapi setelah nikah punya anak. Anaknya dikasih nama Samsudin. Mungkinkah menggenapi nubuat Alkitab jadinya? Yesaya 44 bilang namanya Kores. Mak bapaknya kasih nama Samsudin. Nubuat Alkitab batal. Anda bisa bayangkan, putuskan nama saja Tuhan perhitungkan karena dia Allah yang Maha Tahu. Hanya persoalan putuskan nama. Kan begitu. Bagaimana bisa orang berkata Alkitab tidak ditulis Allah yang Maha Tahu? Buta orang yang ngomong begitu. Benar besar dampak kupu-kupu yang terjadi pada waktu itu. Emak bapaknya nikah, punya anak, dikasih nama Kores, tapi Kores tidak dijadikan raja. Disuruh ngurus misalnya jadi sekretaris negara. Enggak punya hak untuk suruh Israel pulang. Suruh mereka bangun bait suci, enggak punya hak karena bukan raja. Orang tua Kores bisa saja melakukan itu. Karena besar dampak kupu-kupu bisa terjadi dalam kurun waktu 100 tahun antara Yesaya dan Kores. Tapi 100 tahun sebelum Kores lahir, Tuhan sudah berkata lewat Yesaya, nanti akan ada hambaku namanya Kores, dan dia akan membawa Israel pulang, dan kemudian akan memerintahkan bait suci dibangun kembali. Saudara, hanya orang buta yang bisa berkata Alkitab tidak ditulis oleh Allah yang Maha Tahu. Bagaimana dengan Quran? Saudara, Muhammad sebutkan satu nubuat dia saja, daftarkan, bawa ke sini. Nggak ada, dia nggak pernah nubuat begitu. Nubuat pun kalau ada salah lagi begitu. Bagaimana bisa kita katakan Quran yang tak ada isi nubuat macam itu, nubuatnya salah lagi? Itu berasal dari Allah yang Maha Tahu. Nggak mungkin. Saya bercontoh, dalam Quran itu ada satu surah, cuma saya lupa surah apa. Intinya begini, ada api di dalam laut. Itu isi surahnya. Beberapa tahun kemudian, di Amerika bagian utara ditemukan ada api di dalam laut. Anda bisa bayangkan bagaimana api bisa nyala dalam laut. Orang Muslim langsung bilang, ini bukti Quran benar. Tuhan ngomong ada api dalam laut, itu benar ada. Tapi saudara, pemerintah Meksiko waktu itu ngecek, ternyata bukan ada api dalam laut, ternyata pipa gas bocor. Pipa minyak, bukan pipa gas, pipa minyak bocor. Dan supaya minyak itu tidak mengotori lautan, mencemari lautan, sehingga banyak biota laut mati, dibakarlah di situ. Karena itu minyak terbakar. Kayaknya jadi mempermalukan nama mereka jadi. Bawa satu nubuat mereka, nggak ada. Ada pun salah. Begitu. Nah saudara, Alkitab ditulis oleh Allah yang Maha Benar, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Tahu. Kalau begitu, maka kalau ingin punya iman yang benar, maka orang harus mengetahui apa yang Alkitab ajarkan seputaran tentang jalan keselamatan, seputaran tentang masuk surga dan masuk neraka itu gimana caranya. Masuk neraka itu ada caranya juga, gampang caranya. Oke, lanjut. Saya masih punya waktu nggak? Masih. Istirahat sampai 11. Oke, 2 menit lagi kalau begitu. 11.20 kita Oke. 12 mulai. Oke. Ada masalah Pak. Nah, ini tadi kita katakan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka semua pengajaran harus dibangun di atas Alkitab. Itu harus. Tidak bisa tidak. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka apapun yang kita putuskan dalam hidup ini harus dibangun di atas Alkitab. Makanya Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17. 3:17. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebenarnya sebelum ayat 17
Di ayat 15 dan 16 Tuhan berbicara tentang kitab suci. Tuhan bicara tentang Alkitab. Tuhan katakan semua firman yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur dan lain sebagainya. Tapi perhatikan 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Kata diperlengkapi terjemahannya kurang tepat. Seharusnya disempurnakan gitu. Jadi manusia kepunyaan Allah itu menjadi sempurna. Gitu. Jadi dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah menjadi sempurna dan diperlengkapi segala pekerjaan baik. Saudara, Tuhan sendiri kasih garansi di situ. Tuhan sendiri omong, manusia Allah bisa sempurna hanya melalui kitab suci yang diilhamkan. Tidak melalui hal-hal lain. Pengajaran sebuah gereja dapat dikatakan benar atau tidak hanya bisa dicek lewat kitab suci. Tidak ada yang lain. Ketika sebuah gereja ingin membangun satu doktrin yang benar, tidak bisa tidak, hanya bisa didasarkan pada Alkitab, karena ini yang dapat menyempurnakan mereka. Tidak bisa. Lanjut. Nah, di sini Tuhan sendiri kasih tahu. Karena tadi kan kita sudah lihat bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Mau tahu jalan ke surga, cek Alkitab. Tuhan katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14:12. Bahkan dalam kitab Amsal dikatakan begini. Orang selalu menganggap benar apa yang ia lakukan. Selalu. Apapun yang manusia lakukan pasti selalu dianggap benar. Kan nggak ada misalnya saya kerjakan sesuatu kemudian saya sendiri salah ini, nggak mungkin. Manusia punya kecenderungan membenarkan dirinya sendiri. Buat apapun, pasti dia bilang dirinya benar. Nggak mungkin tidak. Sampai ada orang lain yang mengujinya. Sama. Kepercayaan apapun di muka bumi ini, semuanya juga menganggap saya jalan ke surga. Gak mungkin tidak. Kan begitu. Tetapi Tuhan katakan, hati-hati, ada jalan yang dianggap lurus tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati. Saya pernah diskusi sama satu orang. Pak, saya suka ke gereja ini karena hati saya damai ketika di gereja tersebut. Saya langsung bilang ke dia, Bu, hati bukan patokan. Patokan Alkitab. Kok bisa, Pak? Yeremia 17 saya katakan. Apa yang Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 9? Hati itu penuh tipu. Itu hati manusia. Kenapa hati manusia penuh tipu? Karena hati manusia tercemar dosa. Jangankan hanya seputar gereja, ada orang-orang yang betul, Pak, saya pindah agama, saya mualaf, saya murtadin, bla bla bla. Kenapa? Karena saya ngerasa damai di dalam agama saya saat ini. Sebelumnya tidak begitu. Hati saya tenang. Patokannya hati. Gak bisa. Hati manusia penuh tipu. Tuhan katakan manusia itu tidak ada seorang pun yang benar. Makanya Tuhan mau segala sesuatu patokannya adalah Alkitab, firman Tuhan. Benar nggak satu kepercayaan? Bukan masalah hati. Kalau benar tempuh, hati masih damai. Begitu. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini klaim Yesus Kristus. Klaimnya benar apa tidak? Kita perlu cek di dalam Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Apakah Tuhan benar-benar pernah ngomong kalau dia akan sediakan jalan model begini? Nah, kita coba lihat. Lanjut. Nah, tentu mayoritas sudah tahu tentang ini kan. Jalan keselamatan, garis zaman. Nah, saudara, ketika kejatuhan terjadi, manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 2, kau makan buah itu, kau mati. Buah apa? Buah yang diletakkan di tengah taman Eden, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kau makan buah itu, kau mati.
Nah saudara, singkat cerita Adam makan tidak? Buah pengetahuan baik dan jahat. Dia makan. Hawa makan. Mati tidak mereka? Mati. Mereka mati. Mereka mengalami kematian secara rohani. Mereka terpisah dari Tuhan mereka. Kenapa? Karena ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka berdosa. Apa yang dikatakan Alkitab dalam 1 Yohanes tentang dosa? Dosa itu apa? Dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Tuhan kasih hukum. Hukumnya saya langgar. Saya dosa. Hukum untuk Adam dan Hawa itu apa? Hukumnya adalah jangan makan. Adam langgar, Adam makan, ngelanggar hukum. Ngelanggar hukum sama dengan dosa. Nah, mereka semua yang melanggar hukum sampai hari ini pun disebut orang berdosa. Apapun itu. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka harus mati. Mereka harus mengalami kematian kekal. Tuhan katakan demikian. Kenapa harus mengalami kematian kekal? Karena mereka tidak suci. Mereka pemberontak, mereka pelanggar. Tuhan sediakan mereka satu tempat khusus. Coba kita lihat dalam Matius pasal 25. Satu tempat khusus Tuhan katakan. Ayat 41. Matius pasal 25 ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Untuk yang terkutuk, untuk yang memberontak, Wahyu pasal 18-19. Untuk yang pernah berbohong, berdusta, Wahyu pasal 20. Mereka semua ditempatkan dalam api yang kekal. Dalam api yang kekal. Mereka semua ditempatkan dalam satu tempat yang disebut neraka. Ini hal yang paling pasti daripada besok. Besok belum pasti. Mati masuk neraka pasti. Oke. Adam dan Hawa mesti mati masuk neraka karena melanggar perintah Tuhan, berdosa, memberontak. Kita semua mesti masuk neraka, paling enggak pernah bohong, pernah berdusta. Wahyu pasal 20 katakan yang berdusta tak dapat bagian dalam kerajaan Kristus, masuk neraka. Kita semua harus masuk ke tempat siksaan yang kekal, api yang kekal. Ini Tuhan jamin, pasti punya. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sebagai manusia paling pertama, Tuhan tidak hanya mengumumkan keadilannya, tapi Tuhan umumkan kasih-Nya. Kejadian 3:15 ini disebut oleh Irenaeus sebagai proto-evangelium, Injil yang pertama. Kejadian 3:15 dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berarti ya. Dari mana tahu bahwa Tuhan akan sediakan jalan? Dari mana tahu klaim Yesus Kristus tadi di slide sebelumnya? Yohanes 14, akulah jalan. Dari mana tahu dialah jalannya? Kejadian 3:15, Tuhan yang janji akan buat jalan. Dia katakan akan ada keturunan dari seorang wanita. Perhatikan baik-baik, dikatakan keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Saudara, Alkitab ditulis dalam konsep patriarki, pemimpin laki-laki. Makanya kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 5, silsilah pertama di muka bumi yang dicatat itu silsilah Adam, bukan silsilah Hawa. Dikatakan Adam nikah dengan Hawa, Adam punya anak.
Tidak dikatakan Hawa punya anak. Kenapa? Karena setelah Adam dan Hawa, semua manusia itu berasal dari keturunan laki-laki. Semuanya. Karena laki-laki pemimpin. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya laki-laki tidak menikahi wanita, ya tidak mungkin ada orang yang bisa punya anak, nggak mungkin. Makanya dalam banyak suku bangsa, marga itu diambil dari laki-laki. Terkecuali beberapa aja yang ambil dari perempuan, misalnya Minang. Minang itu ambil dari perempuan. Karena Minang itu pemimpinnya perempuan. Kalau di Minang itu kalau nikah, kalau laki-laki sih dapat jodoh orang Minang, untung juga sih. Karena kalau orang Minang itu kalau nikah, yang cewek tanggung semua, yang cowok mah yang dibeli. Bahasa kasarnya begitu. Makanya marga Minang itu ambil dari cewek. Begitu. Tapi mayoritas bangsa itu masih mengikuti konsep Alkitab. Laki-laki pemimpin. Marga diambil dari laki-laki. Silsilah diambil dari laki-laki. Nah, saudara, dalam konsep tersebut Tuhan katakan bahwa penyelamat yang akan datang ini, aku akan mengadakan permusuhan antara ular dengan manusia, dengan keturunan manusia. Keturunannya disebut keturunan wanita, bukan keturunan laki-laki. Saudara, kenapa Tuhan bilang di Kejadian 3:15 itu keturunan wanita, bukan keturunan laki-laki? Alasannya sederhana, karena sang jalang tersebut itu tidak bisa lahir dari laki-laki, tidak bisa lahir dari campur tangan laki-laki. Kenapa tak bisa lahir dari campur tangan laki-laki? Karena kalau seseorang lahir dari campur tangan laki-laki, maka dia orang berdosa. Kenapa bisa? Karena kalau lahir dari campur tangan laki-laki, dia keturunan Adam. Karena Adam nenek moyang. Tapi Tuhan katakan tidak, ini keturunan wanita, bukan keturunan laki-laki. Maka sang jalan itu tidak boleh tidak bisa lahir karena campur tangan laki-laki, harus murni dari wanita. Pertanyaannya gimana caranya kan begitu? Di masa Adam ini mustahil. Tapi seperti yang saya katakan, dari mana klaim Yesus Kristus kita bisa percaya akulah jalan tersebut? Karena hanya Yesus Kristus manusia di muka bumi ini satu-satunya yang lahir tanpa campur tangan laki-laki. Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Begitu. Dia bukan hasil persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Maka saya katakan, dari mana tadi kita bisa yakin Yesuslah jalannya? Alkitab yang bicarakan itu masalahnya. Makanya saya dan kita semua bisa yakin bahwa jalan tersebut adalah Yesus Kristus. Dialah sang jalan yang akan Tuhan kirimkan untuk membawa manusia kembali kepada surga, untuk membawa manusia kembali kepada posisinya yang seharusnya. Begitu. Makanya Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6 yang slide barusan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang kepada Bapa. Tak seorang pun berarti baik Adam sampai Ucok manusia terakhir. Dia nggak tahu manusia terakhir yang namanya siapa, Ucok mungkin namanya. Dari Adam sampai Ucok, tak seorang pun yang bisa kembali ke Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Begitu. Adam harus melalui Yesus Kristus. Tapi Adam nggak tahu nama Yesus, nggak masalah. Kenapa? Karena semua yang hidup sebelum Yesus, Tuhan anjurkan dan haruskan mereka bertobat dan percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan akan kirim juru selamat. Atau janji Tuhan yang dikenal sebagai janji benih. Janji benih. Kenapa dikenal janji benih? Karena Kejadian 3:15 di situ menggunakan kata benih. Jadi selama orang yang hidup sebelum Yesus beriman kepada janji Tuhan akan kirim sang benih, akan kirim sang penyelamat, akan kirim jalan tersebut, maka dia beroleh kepastian masuk surga. Walaupun mereka nggak tahu nama Yesus. Saya kemarin nonton ada hamba Tuhan mewakili Kristen debat sama orang Muslim, bego sekali begitu. Apa bukti Abraham menyembah Yesus? Coba kasih. Setengah mati dia buktikan.
Orang Muslim itu lebih pintar sedikit. Perjanjian lama nggak ada nama Yesus. Memang benar. Abraham tidak kenal yang namanya Yesus, tidak kenal begitu. Itu nama belakangan yang disingkatkan di era perjanjian baru. Makanya baik Adam, Seth, dan kawan-kawan, Abraham dan kawan-kawan yang hidup sebelum Yesus, mereka walaupun tidak mengenal Yesus, bukan berarti mereka tidak melalui Yesus. Mereka tetap melalui Yesus, hanya dalam rupa yang berbeda. Mereka beriman kepada juru selamat yang akan datang, kepada benih yang akan datang. Namanya belum tahu. Namanya belum tahu. Yang penting Adam percaya bahwa Tuhan akan kirim benih dari perempuan. Seth percaya Tuhan akan kirim benih. Abraham percaya itu, plus bahwa sang jalan harus dari keturunan Ishak. Cukup sampai situ. Maka dia diselamatkan. Imannya dihitung sebagai kebenaran. Begitu. Ini yang Tuhan ajarkan. Jalannya satu. Yang hidup sebelum Yesus harus melalui Yesus, bertobat dan percaya kepada benih yang akan datang, kepada juru selamat yang akan datang. Nah, untuk orang-orang yang hidup setelah Yesus Kristus, bagaimana cara mereka diselamatkan? Mereka bertobat dan percaya. Tapi bukan lagi kepada benih yang akan datang, namun kepada benih yang sudah datang. Dan benih tersebut adalah Yesus Kristus. Maka baik orang yang hidup di era perjanjian lama, dari Adam sampai era perjanjian baru si Ucok di ujung sana, mereka semua diselamatkan jika bertobat dan percaya kepada Sang Juru Selamat. Hanya bentuk rupa imannya beda. Yang hidup sebelum Yesus kepada Juru Selamat yang akan datang, yang setelah Yesus kepada Juru Selamat yang sudah datang. Tetapi dari ujung ke ujung semuanya sama. Sama-sama apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini yang Alkitab ajarkan. Masih punya waktu? Masih. Slide berikut. Slide berikut. Ini slide berikutnya. Siap. Baik. Jadi, tadi kita lihat bahwa Tuhan menjanjikan kepada Adam, Dia akan kirim sang benih. Dan kepada kita yang hidup di era perjanjian baru, kita sudah lihat bahwa sang benih tersebut adalah Yesus Kristus. Dan Tuhan mengklaim tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saudara, sebenarnya kebenaran ini sudah Tuhan singkapkan sejak sebelum Yesus lahir. Sejak perjanjian lama. Ini contoh. Hari Paskah, nanti saya kasih contoh yang lain. Hari Paskah. Hari Paskah, Pesak lewat, artinya lewat. Untuk mengingat malaikat maut yang lewat. Cerita hari Paskah, saya anggap semuanya paham cerita ini. Jadi saya cerita singkat saja. Itu Israel ditindas dan dianiaya di Mesir. Tuhan mau bebaskan mereka menggunakan 10 tulah. Dan tulah ke-10 adalah tulah puncak. Tulah ke-10 apa? Tulah ke-10 adalah semua anak sulung mati. Mulai dari anak sulung manusia sampai binatang. Anak sulung semut mati juga hari itu. Begitu. Dari manusia sampai binatang mati semua. Pokoknya yang sulung mati. Anak sulung Israel pun akan mati. Karena malaikat maut lewat. Ini bukan hanya untuk orang Mesir, bukan hanya untuk binatang Mesir, tapi untuk orang Israel. Orang Israel anak sulungnya pun akan mati. Tapi Tuhan katakan kepada Israel, supaya anak sulung kalian tak mati, nah, kalian sembelih domba yang dikenal sebagai domba Paskah. Setelah kalian sembelih, oleskan darahnya di ambang pintu dan di sisi kiri dan kanan. Oleskan yang mampu. Maka ketika malaikat maut lewat, malaikat maut tidak akan membunuh anak sulung di rumah itu. Kenapa? Karena anak sulung di rumah itu sudah digantikan.
Harusnya dia yang mati, tetapi digantikan dengan domba Paskah. Dari mana malaikatnya tahu? Nebak-nebak, cap cip cup, ini sudah mati, sudah digantikan. Enggak. Malaikat maut lihat ada tandanya. Karena ada tandanya di ambang pintu dan di pintu itu, maka malaikat maut tahu, anak sulungnya sudah digantikan. Jadi anak sulungnya tak perlu dimandikan. Saudara, orang Mesir waktu itu, kalau mereka mau sembelih domba Paskah, anak sulung mereka tak mati kok. Gak mati. Cuma masalahnya orang Mesir gak mau. Firaun gak mau. Kan begitu. Dan ketika malam Paskah lewat, malaikat mau lewat, semua rumah yang tidak ada tanda domba Paskah, anak sulungnya mati. Kenapa mesti mati? Karena anak sulungnya mesti menanggung dosanya sendiri. Ketika lewat di depan rumah bangsa Israel, anak sulungnya tak mati. Kenapa tak mati? Karena hukuman yang harus dia tanggung sudah digantikan dengan domba Paskah. Harusnya dia yang mati, tapi hukumannya telah ditanggung oleh domba Paskah waktu itu. Makanya anak sulungnya tak mati. Nah saudara, ini gambaran kebenaran yang tadi saya katakan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus. Saudara, kenapa manusia berdosa mati layak masuk neraka? Kenapa? Karena tak ada yang tanggung dosa mereka. Tak ada yang tanggung dosa mereka, berarti mereka mesti tanggung sendiri. Bayar upah dosa sendiri. Gimana cara bayarnya? Masuk ke neraka. Dan mengapa mereka yang percaya dan bertobat kepada Yesus, mereka tidak dimasukkan ke neraka? Karena hukuman yang harus mereka tanggung telah digantikan oleh Yesus Kristus di atas tiang salib. Telah digantikan oleh Sang Anak Domba. Yohanes pasal 1, Yohanes katakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Domba Paskahnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya, mau tidak mengoleskan darah domba Paskah di ambang pintu hati masing-masing? Kalau tidak mengoles, hukuman tanggung sendiri, mati di dalam neraka. Mau mengoles, diselamatkan karena sudah digantikan oleh domba Paskah. Aturannya saya yang dihukum, tetapi karena saya telah mengoleskan darah domba Paskah ke dalam hati saya, maka saya tak perlu dihukum lagi. Mengoleskannya dengan cara apa? Mengoleskannya bukan dengan beli kuas. Mengoleskannya dengan bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ini mengoleskannya. Ketika kita tobat dan percaya, maka kita tidak perlu mendapatkan hukuman lagi. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8? Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang sudah di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena hukumannya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Harusnya kita yang dihukum, tapi Kristus kan. Masih ada waktunya? Masih 7 menit. Oh, 7 menit. 7 menit. Saya tambahkan satu penguat lagi. Bukan hanya domba Paskah menggambarkan kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Anda tahu kemah suci? Kemah suci merupakan bangunan yang Tuhan pilih sebagai tempat pertemuan peribadatan sebelum bait suci didirikan. Kemah suci didirikan oleh Musa. Sistemnya portable, bisa bongkar pasang. Karena kemah suci itu didirikannya di padang gurun ketika Israel keliling padang gurun 40 tahun. Kalau Tuhan suruh jalan, Israel jalan. Berkelana, sekarang ke mana? Bisa ke Kades Barnea. Bongkar kemah suci, cepat, bongkar jalan.
Tuhan katakan tinggal di Kades Barnea, cepat-cepat bangun kemah suci, begitu. Itu tempat pertemuan antara Tuhan dengan umat. Dan kemah suci itu dibuat dengan bahan mayoritas dari kayu. Untuk segi bangunan dan dinding itu dari kayu. Nah saudara, kemah suci Tuhan rancang untuk masuk ke dalam kemahnya hanya boleh melalui satu pintu. Karena pintu kemah suci cuma satu. Pintu kemah suci tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak boleh. Tidak, pintunya cuma satu. Tuhan suruh satu. Orang yang mau masuk kemah suci tak bisa lewat dinding. Kenapa? Dari kayu dindingnya, pancet aja, roboh tuh. Gitu kan? Mesti lewat satu pintu. Dan pintu tersebut juga dibuat dari kayu. Hanya dirajut dengan beberapa warna. Elai terjemahkan jadi ungu tua, ungu muda, dan kirmizi. Ya, terjemahannya kurang tepat sebenarnya. Tapi ungu tua, ungu muda kita tidak jadi fokus. Kirmizi yang kita fokus. Kirmizi itu warna merah darah. Jadi pintu kemah suci dirajut dengan kain berwarna-warna. Salah satu warnanya adalah merah darah. Merah darah menggambarkan apa? Merah darah menggambarkan pengorbanan Yesus Kristus. Saya mau masuk menghadap Allah lewat kemah suci waktu itu. Seandainya saya hidup bareng Musa waktu itu, saya mau ke kemah suci, saya harus lewat pintu itu. Tak bisa tidak. Gak boleh lewat ini. Saya harus lewat satu-satunya pintu tersebut. Dan apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 10, akulah pintu, kata Yesus. Tidak cukup itu, harus melalui darah Kristus. Karena tadi pintunya dibuat dengan salah satu kain berwarna merah darah. Harus lewat darah Kristus. Artinya harus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saya harus bertobat dan percaya, masuk lewat pintu tersebut, maka saya menjadi orang yang Tuhan katakan kapan saja mati pasti masuk surga. Kenapa? Karena hukuman yang harusnya saya tanggung telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Oke? Waktu 4 menit sih. Mungkin break aja lah. Break ya. Kita break dulu untuk mengucap syukur untuk minuman dan snack. Tidak perlu candy gitu. Berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami syukur atas waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Tommy di sesi 1 dan 2 ini Tuhan. Dan juga ada snack Tuhan yang disediakan oleh panitia. Kiranya dapat menjadi berkat dalam tubuh jasmani kami Tuhan, menguatkan kami untuk melanjutkan sesi selanjutnya nanti. Kami berdoa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan, ada kopi, teh, ambil yang meja.